Keperluan orang berdosa. Pada mulanya, manusia dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah, lalu rasa mementingkan diri mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran, sehingga membuat dia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Dia telah ditawan setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak turut campur tangan secara khusus. Maksud penggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi dalam penciptaan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semuanya ini terjadi sebagai akibat dari pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Dalam keadaan manusia tanpa dosa, dia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah, yang di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Tetapi, sejak jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi dapat menikmati kesenangan hubungan yang kudus itu. Bahkan dia mencoba menyembunyikan dirinya dari hadapan hadirat Allah. Begitulah selalu keadaan hati yang masih belum dibarui. Ia tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mendapat kesenangan dalam hubungan dengan Dia. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut dan menarik diri dari pergaulan dengan makhluk-makhluk yang suci. Sekiranya dia diperkenankan memasuki surga, hal itu tidak akan menggembirakannya. Kasih yang tidak mementingkan diri yang bertahta di surga setiap hati menyambut hati kasih Allah yang tiada batasnya, tidak akan mendapat sambutan di dalam jiwanya. Pikiran-pikirannya yang memikat hatinya, motif-motif yang terdapat padanya berlawanan dengan orang-orang tanpa dosa yang tinggal di sana. Dia akan menjadi satu bunyi sumbang dalam irama surga. Baginya, surga adalah tempat penuh siksa. Dia lebih suka lenyap dari Tuhan yang menjadi terang dan pusat dari segala kegembiraan. Bukan Tuhan yang sewenang-wenang memerintahkan supaya orang jahat itu enyah dari surga, tetapi mereka sendirilah yang telah menutupnya dengan ketidaklayakan menghadapi pergaulan yang ada di sana. Bagi mereka, kemuliaan Allah akan menjadi bara api yang menyala-nyala. Mereka menyambut kebinasaan supaya mereka dapat terlindung dari wajah Kristus yang telah mati untuk menebus mereka. Mustahil dengan kekuatan sendiri melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayub 14 ayat 4, Roma 8 ayat 6. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat mengubah hati, tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Juru Selamat berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, artinya kalau dia tidak menerima satu hati yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru, maksud-maksud dan motif yang baru yang menuntun menuju kepada satu kehidupan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Pikiran yang mengatakan bahwa satu-satunya yang perlu dipertumbuhkan ialah yang baik, yang memang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah, adalah merupakan satu pikiran yang sesat dan amat berbahaya. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah,
karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yohanes 3 ayat 7 berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Tentang Kristus tertulis sebagai berikut, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, satu-satunya nama yang dikaruniakan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan." Yohanes 1 ayat 4, Kisah 4 ayat 12. Tidak cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru, "Aku menyetujui bahwa hukuman itu baik." Jadi, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dengan rasa putus asa. "Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa." Roma 7 ayat 16, 12, dan 14. Dia merindukan kesucian dan kebenaran, hal mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya, lalu berseru, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Roma 7 ayat 24. Jeritan demikianlah yang keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosa di segenap penjuru dunia pada sepanjang zaman. Untuk semua ini hanya ada satu jawaban, yakni, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Dengan banyak perumpamaan, Roh Allah telah berusaha menggambarkan kebenaran ini dan membuatnya demikian jelas kepada jiwa-jiwa yang sudah lama merindukan kebebasan dari himpitan beban dosa. Setelah menipu Esau, Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya dan dia dibebani satu perasaan bersalah. Dalam keadaan seorang diri dan terbuang, terpisah dari segala sesuatu yang membuat hidupnya berharga, pikiran yang paling merisaukan jiwanya ialah rasa takut bahwa dosanya telah memisahkan dia dari Allah, bahwa surga telah meninggalkan dia. Dalam keadaan duka cita yang dalam, dia membaringkan tubuhnya beristirahat sebentar di atas tanah. Di sekitarnya hanyalah terdapat bukit-bukit sepi, dan di atasnya bintang-bintang menyinari langit. Ketika dia tertidur lelap, seberkas cahaya mengambang dalam khayalnya, dan lihatlah, dari lembah tempat dia berbaring, ada anak tangga yang menuju ke langit sampai ke pintu gerbang surga, dan di atasnya para malaikat Allah turun naik. Sementara dari kemuliaan yang dari atas, suara Allah kedengaran di dalam satu pesan penghiburan dan pengharapan. Demikianlah dinyatakan kepada Yakub pemenuhan kebutuhan dan kerinduan jiwanya, kerinduan akan seorang juru selamat. Dengan perasaan gembira dan syukur, dia telah memandang satu jalan di mana sebagai seorang berdosa, dia dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah. Anak tangga ajaib yang dilihat dalam mimpinya menggambarkan Yesus, satu-satunya penghubung antara Allah dan manusia. Gambaran ini jugalah yang ditunjukkan Yesus dalam percakapannya dengan Natanael, ketika dia berkata dalam Yohanes 1 ayat 51, "Engkau akan melihat langit terbuka dan segala malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Di dalam kemurtatannya, manusia memang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dunia tercerai dari surga. Antara jurang yang memisahkan itu tidak ada hubungan, tetapi melalui Kristus, dunia kembali dijembatani dengan surga. Dengan jasanya sendiri, Kristus telah menjembatani jurang yang dibuat oleh dosa, sehingga malaikat-malaikat yang melayani dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dalam kelemahan serta keadaan tanpa daya itu dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Tetapi sia-sialah impian-impian manusia akan kemajuan, akan segala usaha meninggikan manusia, jika mereka melupakan satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan bagi umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik
dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Berasal dari Allah Bapa. Tiada kemuliaan tabiat yang sempurna kalau tidak dari Dia, dan satu-satunya jalan kepada Allah ialah Kristus. Katanya dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hati Allah rindu terhadap anak-anaknya di dunia, dengan satu kasih yang lebih kuat daripada kematian. Di dalam memasrahkan anaknya itu, Dia telah memasrahkan kepada kita segenap surga di dalam satu pemberian. Kehidupan juru selamat dan kematian serta pengantaraannya, pelayanan malaikat-malaikat, roh yang memohonkan, Allah Bapa bekerja di atas dengan segala perkara. Perhatian yang tiada putus-putusnya dari makhluk-makhluk surga. Semuanya dikerahkan demi penebusan umat manusia. Oh, marilah kita renungkan pengorbanan ajaib yang telah diadakan untuk kita. Marilah kita coba menghargai pekerjaan dan kuasa surga yang telah dikerahkan untuk merebut yang hilang serta membawa mereka kembali ke rumah Bapa. Motif-motif yang lebih kuat dan alat-alat yang lebih tangguh tidak akan pernah bermanfaat. Upah yang besar untuk perbuatan yang baik, kenikmatan surga, pergaulan dengan para malaikat, hubungan dan kasih Allah dan anaknya, peningkatan dan perluasan segala kuasa kita sampai selama-lamanya. Bukankah ini pendorong yang maha kuat dan pemberi keberanian untuk kita menyerahkan pelayanan kasih kepada Khalik dan penebus kita? Dan sebaliknya, hukuman yang dinyatakan Allah atas dosa, pembalasan yang tidak terelakkan, kemerosotan tabiat kita, dan kebinasaan yang terakhir sudah ditegaskan dalam firman Tuhan untuk mengamarkan kita terhadap pekerjaan setan. Tidakkah kita menghargai anugerah Allah itu? Apalagi yang dapat dilakukannya? Marilah kita menempatkan diri kita di dalam hubungan yang baik dengan Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Marilah kita menggunakan kesempatan yang telah diberikannya kepada kita, supaya kita dapat diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan dipulihkan kembali ke dalam persahabatan dengan malaikat-malaikat yang melayani, ke dalam hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa dan Anak itu.